Kak, ini kan ada ujian, bagi dong bacaan soal. Nungguin FR ya? Oke, kita langsung aja bahas soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku akan ngebahas soal teknis perawat. Tapi ya sebelum lanjut ngebahas soalnya, aku mau challenge teman-teman untuk ngajak latihan soal. Teman-teman jawab dulu soal ini, nanti tulis di kolom komentar jawabannya, dan di akhir video teman-teman tinggal cocokkan apakah jawaban teman-teman itu sesuai dengan pembahasan aku. Nah, tujuannya supaya teman-teman bisa sering latihan soal nih. Dan kalaupun misalnya nanti jawabannya masih salah, nggak apa-apa. Namanya juga masih belajar ya. Nggak apa-apa salah waktu belajar. Yang penting waktu ujian nanti udah nggak salah lagi. Oke, mari kita mulai. Oke, udah. Kalau udah kita langsung aja ke soalnya. Seorang laki-laki berusia 50 tahun dirawat di rumah sakit jiwa karena sering berbicara sendiri. Saat ini, pasien tampak mondar-mandir, mulut komat-kamit, dan kondisi tubuh tidak terawat. Perawat menjelaskan cara mengendalikan halusinasi dan di akhir mengatakan, bagaimana perasaan Bapak setelah mengetahui cara mengendalikan halusinasi? Bisakah Bapak menyebutkan kembali cara yang sudah saya jelaskan tadi? Nah, fase komunikasi terapeutik yang dilakukan perawat tersebut adalah, oke kita garis bawahi komunikasi terapeutik yang diberikan oleh perawat ya, ini dia. Terus kita masuk ke dalam opsinya, untuk opsi yang A yaitu fase terminasi. Nah, kalau untuk fase terminasi ini, kaitannya adalah dengan teknik komunikasi yang diberikan kepada pasien itu setelah dilakukannya tindakan. Oke, kata kuncinya adalah setelah dilakukan tindakan. Atau mungkin ada RTL atau rencana tindak lanjut untuk nanti masuk kepada tindakan yang berikutnya gitu ya. Kemudian untuk fase orientasi ini kaitannya adalah dengan fase perkenalan. Jadi di sini perawatnya udah ketemu nih, baru ketemu sama si kliennya, terus memperkenalkan diri, terus memberitahu juga apakah yang akan kita lakukan hari ini. Contoh, Pak, perkenalkan saya perawat A. Hari ini kita akan memasang infus ya, Pak. Terus nah gunanya infus itu untuk ini, Pak. Gini-gini gitu. Jadi dijelaskan sebagai tahap perkenalan dari si perawat ke kliennya. Kemudian fase evaluasi. Nah, untuk fase evaluasi ini nggak ada ya. Fase evaluasi ini nggak ada di dalam fase komunikasi terapeutik. Kemudian kita lanjut ke fase kerja. Nah, fase kerja ini apa sih? Nah, fase kerja ini kaitannya adalah dengan tindakan keperawatan. Nanti tinggal disesuaikan lagi apakah bentuk komunikasinya itu berkaitan dengan tindakan keperawatan medis ataupun jiwa gitu ya. Karena untuk yang di rumah sakit itu berbeda dengan yang di RSJ. Kalau misalnya tindakan yang di rumah sakit kemungkinan contoh misalnya pemasangan kateter gitu ya. Sedangkan kalau untuk yang di rumah sakit jiwa itu berkaitan dengan SP seperti strategi pelaksanaan gitu. Jadi tinggal disesuaikan lagi apakah bentuk dari tindakan yang dilakukan di dalam soal gitu. Untuk fase prainteraksi di sini ini kaitannya adalah dengan persiapan ya. Jadi persiapan perawat sebelum bertemu pasien. Jadi misal dia akan melakukan tindakan pemasangan infus gitu ya. Maka si perawat akan mempersiapkan dulu alat-alatnya apa aja, terus dia mempersiapkan juga dirinya, apa yang akan dilakukan untuk kliennya. Nah, itu adalah fase dalam prainteraksi. Jadi fase orientasi atau fase perkenalan. Oke, jadi kita balik lagi nih ke soal. Nah, di soal, bagaimana perasaan Bapak setelah mengetahui cara mengendalikan halusinasi? Artinya, sudah diberikan SP ya. Bisakah Bapak menyebutkan kembali cara yang sudah saya jelaskan tadi? Nah, ini udah jelas ya, masuk ke dalam fase. Buat teman-teman yang mau order buku P3K ada di TikTok Shop Kartika Satya dan Shopee Idola CPNS. Dan latihan soal tryout ada di idolap3k.com. Di sana formasinya sudah lumayan lengkap dan format penilaiannya sudah sesuai dengan P3K.